kami adalah Dewi Nanda Putri sebagai pemateri 1 Nasionalisme India. saya Muslim sebagai pemateri 2 tentang nasionalisme India. Saya Rina sebagai pemateri 3 Nasionalisme India. Velia Melani Putri sebagai pemateri 1 Nasionalisme Turki. Saya Maria sebagai pemateri 2 Nasionalisme Turki. Ida Asara sebagai pemateri 3 Nasionalisme Turki. Sebagai kameramen dan editor. Nasionalisme di India dan Turki oleh kelompok 5. Nasionalisme di India. 1. Pemberontakan Sepoy 1857 sampai 1858. Pada 1857 terjadi pemberontakan para prajurit India yang tergabung dalam tentara Inggris yang dikenal sebagai pemberontakan Sepoy atau The Indian Mutiny. Pemberontakan ini dipicu adanya perintah dari panglima tentara Inggris di India untuk menjilat ujung peluru yang berisi gemuk sebelum dipakai untuk menembak musuh. Pemberontakan Sepoy diawali dari Meerut, dekat Delhi pada 10 Mei 1857 yang kemudian meluas hampir ke seluruh India. Pemberontakan Sepoy sangat merepotkan sehingga Inggris perlu waktu 2 tahun untuk menumpas pemberontakan ini. Berikut beberapa kebijakan AEC yang memicu pemberontakan Sepoy. 1. AEC menetapkan tanah sebagai milik pemerintah AEC sementara petani hanya penggarap. 2. Pada 1850, AEC menghapus hukum waris Hindu dengan mengizinkan orang India untuk memeluk agama Kristen untuk mendapatkan warisan. 3. India tidak hanya menjadi sumber bahan baku dan mentah seperti kapas, sutra, nira, tinta, sendawa, dan teh, tetapi juga menjadi pasar bagi komoditas Inggris. Proyek-proyek infrastruktur AEC seperti jalan raya dan kereta api dianggap bukan untuk rakyat India, melainkan untuk melayani kepentingan ekonomi politik Inggris. 4. Pada 1853, AEC memperkenalkan senapan jenis baru, yaitu Lee and Fleet. 2. Partai Kongres All Indian National Congress. All Indian National Congress didirikan pada tahun 1885 oleh Alan O. Home. Organisasi ini merupakan organisasi gerakan nasional di bidang politik yang menuntut persamaan hak serta pemerintahan sendiri. Pada tahun 1907, Kongres menurut dibentuknya pemerintahan yang berparlemen serta kemerdekaan penuh dari Inggris, namun tuntutan ini ditolak pada Agustus 1917. Pemerintah Inggris di India mengumumkan bahwa Inggris akan mulai menyiapkan intuisi pemerintah pribumi self-governing initiative untuk mencapai tujuan itu. Inggris mengeluarkan Government of India Act atau Undang-Undang Pemerintahan India berupa dibentuknya dualisme pemerintahan. Partai Kongres. Pada tahun 1919, pemerintah Inggris melalui Dewan Legislatif Imperium India memaksakan sebuah undang-undang baru bernama Royal Act. Undang-undang baru ini pada dasarnya bertujuan memberantas gerakan-gerakan sosial serta memperkolang politik golongan nasionalis yang membahayakan kedudukan pemerintahan jajahan. 3. Perlawanan tanpa kekerasan model Mahatma Gandhi. Masyarakat India juga memiliki alternatif dalam gerakan nasionalismenya, yaitu melalui cara tanpa kekerasan sesuai dengan ajaran Mahatma Gandhi. Perlawanan tanpa kekerasan non-violet terhadap pemerintahan jajahan Inggris disebut Satyagraha. Perjuangan Mahatma Gandhi di India dilakukan sejak 1915 setelah dia pulang dari Afrika Selatan. Untuk mengetahui penderitaan rakyat India, Gandhi sering berpergian ke seluruh wilayah India dengan cara naik kereta api, berpakaian sederhana, dan mendengarkan keluhan penduduk miskin yang ditemuinya. Perlawanan tanpa kekerasan perjuangan Mahatma Gandhi di India dilakukan sejak 1015 setelah dia pulang dari Afrika Selatan untuk mengetahui penderitaannya rakyat India. Gandhi sering berpergi ke seluruh wilayah India dengan cara naik kereta api, berpakaian sederhana, dan mendengarkan keluhan penduduk miskin yang
ditemui setelah peristiwa penerangi di Afrisan Puncak 1919 kali Topi sebagai pemimpin gerakan nasionalisme melawan Inggris pada 120 kali melancarkan perlawanan pada kekerasan terhadap kekuasaan Inggris di India sebab menentang ketidakadilan. Inggris sekali menyuruh penduduk desa-desa India untuk mengumpulkan barang-barang buatan Inggris dan tidak memperbayar. Perlawanan tanpa kekerasan. Gerakan perlawanan model Gali sangat pemerintah Inggris ketika pada 1927 Inggris membutuhkan koneksi pemerintah baru yang tidak melihat orang-orang India. Timbul kebencian bangsa India terhadap orang-orang Inggris pada 1909. Golongan nasionalisme Ali keras yang dipilih oleh Jawa Harian mengeluarkan konsep untuk menutup peristiwa penuh dalam 1 tahun. Oleh karena tertentu tutup tidak dipenuhi, nasionalisme pengaruh keras ini terus mengadakan perlawanannya dengan cara-cara kekerasan. Pada 1931 disepakati oleh ketua belah pihak dibutuhkannya pemerintah bumi yang di India dan Pakistan. Ketika Perang Dunia pada 1939 terjadi peperangan di antara kelompok nasionalisme India. Dalam konflik itu Bali tidak mampu merangkum seluruh anggota agama yang ada di India. Salah satu organisasi perjuangan nasionalisme India adalah Muslim yang dipimpin oleh Muhammad Ali 1876 dan 1948 agar daerah di India yang penduduknya didiami oleh mayoritas Muslim memisalkan dirinya India yang mayoritaskan Hindu dalam posisi Liga Muslim. Pada 1940 Jinnah menyerukan kepada para penduduknya untuk membentuk negara yang lepas dari dominasi orang-orang Hindu. Setelah berakhirnya Perang Dunia, warga Muslim dan Hindu negara tersebut terpencok ke dalam dua negara, India dan Pakistan. Kedua negara itu berdaulat pada 1947. Nasionalisme di Turki. D. Nasionalisme di Turki. Nasional dan revolusi bangsa Turki terjadi setelah berakhir Perang Dunia I. Pada saat itu, Turki berada dalam pihak yang kalah perang dan harus tunduk kepada keputusan-keputusan sekutu yang memenangkan perang. Akibatnya, Turki sebagai imperium besar yang pernah menguasai Jazirah Bakal, Afrika Utara, dan Jazirah Arab harus menyerahkan wilayah Hina kepada sekutu. Nasionalisme Turki semakin tumbuh setelah negara-negara sekutai berusaha melemahkan Turki dengan cara membantu gerakan nasionalis Yunani yang berusaha merebut wilayah Turki di bagian barat, Jazirah Balkan. Pada 1919 dalam perang melawan agresi Barat itu tampil seorang pemimpin yaitu Mustafa Kemal Pasha. Pasukan nasionalis Turki yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Pasha memperoleh kemenangan besar dan berhasil mengusir sekutu dari dataran Turki. Selain itu, Turki berhasil memaksa sekutu untuk duduk dalam meja perundingan dan menandatangani perjanjian Lausanne pada 1923. Sebagai seorang nasionalis yang tidak menggunakan dasar agama dalam perjuangannya, Mustafa Kemal Pasha berpandangan bahwa Turki harus dimodernisasi menurut model Barat.
Untuk memodernisasi itu, maka diperlukan adanya gerakan sekuler yang memisahkan antara kehidupan agama dan negara. Dia kemudian berusaha mempengaruhi Majelis Nasional, semacam parlemen, untuk memberhentikan sultan serta mendirikan negara Republik Turki. Dia sendiri berhasil menjadi presiden Republik baru itu pada 29 Oktober 1923 dan memindahkan ibu kota negara dari Istanbul yang berada di wilayah benua Eropa ke Ankara di daratan Turki yang termasuk wilayah benua Asia. Nasionalisme Turki, gerakan modernisasi yang paling radikal yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Pasha adalah di bidang budaya dan agama. Tradisi intelektual Islam yang diatur oleh penguasa Islam yang telah berlangsung selama berabad-abad diubah oleh Mustafa Kemal Pasha. Setelah Mustafa Kemal Pasha meninggal pada 1938, timbul dan perlawanan dari kaum intelektual Islam. Mereka menentang modernisasi Barat dan industrialisasi yang tidak menumbuhkan kemakmuran rakyat Turki.